Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman semua yang saya hormati, salam jumpa dengan channel kita teman-teman ya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta berbahagia selalu teman-teman ya. Amin. Masih seputar ma'rifatullah teman-teman ya. Ma'rifatullah sudah bukan rahasia lagi ya teman-teman, di kalangan spiritualis, kalangan sufi ya teman-teman, di kalangan tasawuf teman-teman ya. Ma'rifatullah itu batasannya jelas dari hadis qudsi ya teman-teman. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah teman-teman ya. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kemudian rujukannya dengan ayat, ya salah satu ayat dalam Al-Quran teman-teman ya, dalam surat Al-Baqarah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dasarnya, dasar perlunya kita menjalani ilmu ma'rifatullah juga ada dasar universalnya ya teman-teman, dari ayat Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27, 28 teman-teman ya, yang biasa saya sampaikan. Kembali ke tadi yang awal sebagai dasar-dasar tentang ma'rifatullah, yaitu barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Tentunya tidak sesederhana dengan istilah mengenal, mengerti. Itu tidak teman-teman ya. Tidak sederhana itu. Mengenal, mengerti. Jadi istilah mengenal itu ya, itu menempati tahapan yang lengkap itu teman-teman. Dari tahapan yang paling awal atau yang tahap paling bawah itu mengerti ya teman-teman, mengerti, hanya mengerti, itu belum bisa dikatakan kenal atau mengenal. Kemudian mengetahui juga tahu belum tentu mengenal. Jadi mengerti juga belum tentu mengenal. Saya mengerti Presiden Indonesia Pak Jokowi, mengerti, tapi belum tentu kenal atau mengenal. Mengetahui, saya mengetahui ya, Presiden Indonesia Pak Jokowi, mengetahui, tapi itu juga belum tentu kenal atau mengenal ya teman-teman. Melihat ya, melihat juga begitu, belum tentu melihat itu berarti mengenal. Tapi kalau mengenal ya sudah tentu teman-teman ya, sudah mengerti ya. Kalau mengenal ya, mengenal kan mesti sudah ya sampai kepada yang dikenal, sampai kepada siapa yang dikenal teman-teman ya. Jadi mengerti, mengetahui, melihat, dan itulah mengenal. Mengerti namanya, mengetahui siapa, dan melihat seperti apa ya, itulah mengenal teman-teman. Kemudian rujukannya teman-teman, menurut saya teman-teman, kita tukar pendapat teman-teman ya, tukar pikir, tukar pengetahuan teman-teman, belajar bersama teman-teman. Rujukannya bukan menurut saya ya teman, beda dengan al-insanu siri wa anasiruhu, berbeda. Nah, al-insanu siri wa anasiruhu itu kan menurut pendapat kami kan itu menerangkan ya teman-teman, menerangkan sebagai penerang, petunjuk ya. Al-insanu siri wa anasiruhu ya, manusia itu rahasiaku kata Allah, dan aku rahasianya manusia. Nah, kalau ini bukan
ya, bukan dasar untuk menuju kepada Allah ya teman-teman. Tapi rangkan menunjukkan bahwa manusia itu rahasianya Allah dan Allah rahasia manusia. Ya. Nah, tentunya seandainya kita tahu manusia itu rahasianya Allah, atau insan itu rahasianya Allah, Allah rahasianya manusia, agar apa? Agar kita itu bisa memiliki sikap dan pandangan bahwa kita itu satu. Oleh karena itu harus bersatu agar bisa menyatu. Itu kalau tadi al insanu sirri wa nasiru itu teman-teman. Dan juga diperkuat dengan rujukannya tentang al insanu sirri wa nasiru itu, yaitu suhudul kasra fil kasra. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Nah, ini kan rahasianya Allah. Ya, berarti yang banyak itu kan rahasianya Allah. Dan pandanglah yang banyak pada yang satu. Nah, pandanglah yang satu pada yang banyak. Ya. Jadi Allah yang esa, yang tunggal, yang ahad itu pada yang banyak. Jadi yang rumput, yang tumbuh-tumbuhan, yang binatang, yang sesama insan, semua makhluk, ya, itu ada rasanya Allah di situ. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Ya. Kemudian Allah rasanya semua insan. Ya. Wa anasiruhu, dan Allah rasanya semua insan. Jadi begitu teman-teman. Sehingga dengan mendasari itu kita akan merekatkan persatuan, kebersamaan, ya. Dan diikat persatuan itu diikat dengan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La yakhrifu illallah. La maujuda illallah. Jadi yang wujud-wujud itu adalah dari mawujudnya Allah. Jadi yang wujud-wujud ini bukan Allah, tapi mawujudnya Allah. Ini yang dipandang mata kepala, yang fisik, yang materi itu adalah fata morgana. Dan wujud yang sejati itu adalah yang tidak tampak oleh mata kepala, mata fisik. Yang asal, yang awal, teman-teman. Dan yang akhir, yang nanti kelak kita akan menuju ke sana. Itu teman-teman. Ini kalau kajian al-insanu sirri wa nasiruhu. Dan itu ada keilmuannya. Ya, keilmuannya. Rahasia Allah. Terus sampai kepada manusia, insan. Semua itu rahasianya Allah. Sehingga kita tidak, kalau kita sudah mengetahui itu, kita tidak semenang-menang terhadap sebatang rumput pun, tidak semenang-menang, ya. Kecuali ada hujah, dan itu dengan nama Allah, ya. Dengan nama Allah itu teman-teman, ya. Seperti kita misal mau memotong binatang, ya, untuk konsumsi, binatang itu diperbolehkan sesuai dengan syarat-syarat yang memenuhi syarat, ya, diperbolehkan itu dengan nama Allah teman-teman, karena itu kepunyaan Allah, semua kepunyaan, dan Allah sudah mengizinkan atau memperbolehkan itu untuk dimanfaatkan bagi manusia, bagi kita. Oleh karena itu dengan nama Allah, ya, dengan nama pemiliknya. Begitu teman-teman, ya, kepunyaan Allah, segala apa yang di langit dan siapa saja yang di bumi, kepunyaan Allah. Jadi siapa saja, binatang, tumbuh-tumbuhan, apa punyaan Allah. Oleh karena itu kita atas izin pemiliknya kalau mau memanfaatkan. Bukan mengabaikan pemiliknya, kemudian minta maaf kepada ayam, saya minta maaf kepada kamu ayam, kamu sembelih, ya. Nah itu kan apa, ayamnya memaafkan, ya. Jadi ayam bagaimanapun memang itu diperuntukkan, dimanfaatkan bagi manusia dan sudah diperbolehkan, ya, dihalalkan dengan nama Allah, ya, kita manfaatkan, kan gitu teman-teman. Kalau memang kita kasihan, ya,
sekalian aja nggak usah makan, nggak usah makan, nggak usah menyakiti, nggak usah makan dagingnya. Ya sekalian kalau memang kasihan kan gitu, daripada ya memanfaatkan tapi mengabaikan pemiliknya, ya tidak izin dengan pemiliknya, tidak mengatasnamakan pemiliknya, itu teman-teman ya. Kembali ke tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi sederhana itu yang selalu saya ulang-ulang pada video yang lalu, sederhana ya. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Itu kajiannya tidak sederhana itu. Kalau diurai pengertian kajiannya secara dohriyah, secara sosial ya teman-teman, itu kita sebagai apa? Sebagai warga masyarakat, ya sebagai warga, sebagai kepala keluarga. Nah, kita mengerti, mengenal diri sebagai kepala keluarga harus tanggung jawab kepada keluarga, kepada anak-anaknya, memberikan pembinaan, bimbingan, nasihat, ya nasihat, pengawasan. Nah itu berarti kita mengenal diri, berarti mengenal Tuhan. Tuhannya mentitahkan kita sebagai kepala keluarga. Nah, tapi yang dikatakan sebagai kepala keluarga masa bodoh, tidak mau tahu urusan keluarga, tidak mau peduli hal kebutuhan anak, tidak mau mendidik, tidak mau membina, itu berarti kita tidak tahu diri. Yang berarti bisa dimaknakan tidak mengenal Tuhannya. Tuhannya menitahkan kita sebagai kepala keluarga. Ada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk ya, aturan-aturan, etika norma sebagai kepala keluarga. Nah, kita sebagai warga di lingkungan, sebagai warga ya di masyarakat, makhluk sosial, kita harus patuh, harus mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan RT, RW, desa, ya. Jangan malah kita selalu merecoki, jangan malah kita selalu berlawanan, menentang, ya. Berarti kalau gitu kita tidak tahu diri, padahal kan Qur'annya sudah ya memerintahkan ya teman-teman. Apa itu? Patuhlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Ulil amri. Ya, setelah Allah, Rasul, kemudian ulil amri, pemimpin di antara kita. Pemimpin di antara kita itu siapa? Sama manusia lingkungan RT ya ketua RT, lingkungan desa ya kepala desa, lingkungan kabupaten ya bupati, kan begitu teman-teman. Jadi patuh kepada Allah, patuhlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Nah, kata kita patuh berarti kita tahu diri ya, Tuhan menempatkan kita sebagai warga. Ya. Nah, berbeda misalnya kita posisinya sebagai kepala desa atau bupati ya teman-teman. Nah, kita sudah semestinya menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai perda, sesuai perdes ya teman-teman, sesuai peraturan pemerintah, sesuai undang-undang, jalankan ya dengan penuh rasa tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan ya, kepedulian terhadap warganya. Warga sakit ikut merasakan sakit, warga lapar ikut merasakan lapar, warga kesulitan ikut merasakan kesulitan, sehingga akan mencarikan jalan keluarnya. Nah, ini berarti kita tahu jati dirinya, tahu dirinya siapa. Ya, berarti kita mengenal Tuhan. Tuhannya menempatkan kita sebagai kepala desa, kepala daerah. Nah, berarti tahu. Nah, itu kajian secara makhluk sosial ya teman-teman. Nah, berbeda dengan secara spiritual. Kalau secara spiritual kita harus mengkaji ke dalam. Dohirnya anak cucu Adam ya, berasal dari fisiknya ya, ke fisiknya. Kita yang sebagai anak cucu Adam ya, dohirnya berasal dari Adam ya, yang lalu saya sampaikan Adam masuk lagi berasal dari batin masuk lagi, ada al-batin gitu. Nah, itu yang begitu ya, dikembalikan asal dari Allah ya, kembali kepada Allah. Ini rujukannya ayat ini, apa itu sinkronisasinya ya teman-teman. Kemudian di ayat yang lain juga itu kembalilah kepada Tuhanmu, kembalikan. Kalau sampai kepada Allah, nah kita fana. Nah, itu adalah ilmu simpanan, ilmu untuk diamalkan sebagai bekal kelak pada waktunya kembali yang sejati. Kembali yang sejati yaitu tatkala kelak sakatul maut, itu kembali yang sejati. Kalau di sini kita selagi masih hidup di dunia ini adalah kembali hakikat ya, secara hakikat, secara keilmuan.
kembalikan secara keilmuan, ya. Terus begitu hakikatnya dikata kita sampai kepada Allah, hakikatnya kita sudah fana, ya, fana oleh kebesarannya Allah, oleh keesaannya, ya teman-teman, kembali karena kita sudah pasrah menuju kepadanya, ya, kan pasrah, ya, secara kafah, tidak selembar rambut pun yang tersisa, dan diserahkan secara kafah, udah tawakal secara total. Kemudian selagi kita masih di dunia ini, kita adalah tinggal bayang-bayang masyar, ya masyar, ya pakai kuntung layang, itu nanti sampai kepada makom tajali, asma tajali, sifat tajali, afal tajali, syat. Tapi itu hal yang amat riskan dan rahasia itu teman-teman, ya. Riskan karena andai kata belum sampai pemahamannya, ya, belum menemukan keilmuannya yang dijalani, itu nanti kontroversi teman-teman, ya. Jadi rujukannya itu, jadi berbeda. Kalau ini itu keilmuan man arafa nafsahu, keilmuannya atau ilmu marifat itu untuk, ya, apa namanya, ilmu menuju kepada Allah, ilmu kembali menuju kepada Allah. Tapi kalau al insanu siri wa nasru adalah ilmu untuk memayu hayuning bawono, untuk rahmatanil alamin, ya. Jadi vertikal itu al insanu siri untuk vertikal, kemudian yang marifat itu untuk ulangi, yang al insanu siri untuk horizontal, ya horizontal, kemudian yang man arafa nafsahu itu untuk vertikal, naik turun, naik, ya. Yang tadi al insanu siri wa nasru itu untuk horizontal, untuk menyatukan bahwa semua makhluk itu ada rahasianya Allah, dan Allah rahasia semua makhluk. Oleh karena itu kita tidak berhak, tidak boleh sewenang-wenang tanpa alasan yang hak, tanpa dasar yang hak, tidak boleh sewenang-wenang, karena di sana ada rahasia Allah, dia rahasia Allah, ya, rahasia Allah, sehingga yang terjadi adalah kedamaian, kebersamaan, diikat dengan kalimat la ilaha illallah itu teman-teman, ya. Jadi ada amalannya juga, ada ilmu dan amalnya. Kalau ini tadi yang horizontal itu untuk pensucian dengan kalimat la ilaha illallah, itu setelah mukadimahnya dibabar, kemudian zikirnya itu la ilaha illallah untuk pensucian semua anasir yang ada di kita, 4 anasir disucikan, ya, disucikan, ya, sehingga kalau andai kata istiqomah dan ada karunia dari Allah, akan ditambahkan semua unsur yang 4 anasir, dan satunya itu rohani, ya, 4 anasir jiwa, raga dari 4 anasir, ya, jasmani, dari tanah, air, api, udara, 4, ya, kemudian satunya lagi rohani, itu akan ditambahkan. Itu rahasia teman-teman, tambahkan ke 4 unsur, tambah lagi 1, jadi 5. Jadi kalau diungkapkan nanti karena hal rahasia, ya teman-teman, jadi enggak etis lah, ya teman-teman. Berbeda dengan yang tadi, yang kajiannya man arafa nafsahu, yang keilmuannya itu ilmu ma'rifat Allah, setelah dibabar itu zikirnya ismus zat. Jisbahnya atau tajalinya juga berbeda dengan tadi. Kalau tadi tajalinya itu total itu 5 dari unsur dan ada di diri, kemudian yang tadi yang ma'rifat Allah, tajalinya itu ya dari dohir, ya teman-teman, dari ini sebagai insan anak Adam ke jasmani ke batin ke al-batin. Itu nanti penampakan tanda-tanda kebesarannya, ya, tanda-tanda, ya teman, tanda-tandanya kita nggak bisa melihat total seluruhnya. Kalaupun kita ke jalan sampai kepada tepi laut, kita nggak bisa melihat total samudra, ya, tanda-tanda samudra yang lihat hanya sebatas jangkauan pandangan kita. Kalau begitu pun kalau kita ke Jakarta, sampai ke Jakarta, tidak bisa memandang Jakarta itu seperti apa wujudnya Jakarta, nggak bisa. Sampai Pulau Gadung ya Jakarta, kalaupun lewat sampainya ke Taman Mini Jakarta, kalaupun lewat sampai Tanjung Priok Jakarta. Jadi nggak bisa melihat secara keseluruhan. Jadi jangan memaksakan, kalau untuk kan harus tahu wujud seperti apa Jakarta bentuknya, kan tidak sebesar ini, ya teman-teman. Jakarta, apalagi Allah, ya teman-teman, yang maha besar. Itu, ya teman-teman, saya mengajak tukar pikir, mengajak belajar bersama pada kesempatan ini. Apabila ada yang keliru, yang salah, saya mohon diluruskan, ya teman-teman, dibetulkan, ya teman-teman, ditunjukkan bagaimana sebenarnya, yang benarnya, gitu teman-teman, ya. Demikian, apabila ada kata saya yang salah, ya
Yang tidak berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.